kelas memimpin doa. Doa mulai. Berdoa selesai. Oke, teman-teman, Ibu sudah menyampaikan minggu lalu bahwa kita akan belajar tentang teks pidato. Tapi sebelum itu ya teman-teman, jangan terlalu jauh dulu. Ibu akan bertanya-tanya sama teman-teman. Seberapa sering kalian berbicara di depan banyak orang? Nggak pernah. Nggak pernah. Terus? Jarang. Oke, pertanyaan kedua. Apakah menurut kalian hal kecil bisa menjadi topik pidato? Bisa. Ada yang tahu alasannya? Oke, nggak apa-apa, kita akan dipelajari. Yang ketiga, dari yang pernah kalian lihat pidato baik di TV ataupun di sosial media, topik apa yang menurut kalian paling menarik? Politik. Politik, aduh, SMP politik terus. Apa? Lingkungan. Lingkungan. Pendidikan. Nah, tanpa teman-teman sadari ya, bahwa 3 pertanyaan tadi adalah kunci untuk kita mempelajari teks pidato. Nah, sebelum itu Ibu ingin jelaskan nih bahwa hari ini kita akan belajar teks pidato. Nanti teman-teman mendengarkan Ibu terlebih dahulu memaparkan materi. Teman-teman bisa aktif untuk menjawab apabila Ibu bertanya. Nanti juga teman-teman akan mengulas materi atau latihan soal melalui kuis online yaitu EduTepi, edukasi teks pidato. Nanti di akhir kita akan refleksi bersama dan juga Ibu ada tugas untuk kalian. Tapi tugasnya apa? Itu nanti akan dibahas di akhir pembelajaran ya. Sebelum itu, karena teman-teman Ibu lihat ini teman-teman belum fokus ya. Boleh tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5 ya. Iya. Boleh? Boleh. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Tepuk lagi. Tepuk 4. Ya, tepuk 4. Tepuk 5. Oke. Tepuk 4 2 kali. Ini beneran gak mau juga. Tepuk 4 2 kali. Oke, terima kasih teman-teman. Ibu harap teman-teman udah bisa fokus ke pembelajaran ya. Iya. Jangan ngobrolnya nanti lagi ya. Iya. Oke. Ya Mas Rahil, ngobrolnya nanti ya. Ini ya. Sebelum itu teman-teman harus tahu bahwa pembelajaran hari ini itu memiliki tujuan apa? Teman-teman, Ibu harap mampu memahami informasi berupa gagasan, pikiran, pandangan, arahan atau pesan dari teks pidato untuk menemukan makna yang tersurat dan tersirat. Selain itu juga mampu menulis gagasan, pikiran, pandangan, arahan atau pesan tertulis untuk menulis teks pidato secara logis, kritis, dan kreatif. Langsung saja ya. Teks pidato, ada yang tahu apa itu teks pidato? Tidak. Teks pidato, kalau kita berbicara tentang pidato, itu artinya kita berbicara di depan orang banyak. Iya, betul, di depan umum. Tapi kalau spesifik tentang teks pidato, artinya teks pidato adalah teks yang berisi gagasan, pendapat, pengetahuan, atau argumen tentang sesuatu hal yang kita sampaikan di depan orang banyak. Jadi, apa pertanyaan tadi kayak Ibu kan tanya sama teman-teman, apakah hal kecil bisa jadi topik pidato? Tentu bisa. Karena apa? Karena sekecil membuang sampah sembarangan, ya, itu bisa menjadi topik pidato apabila kita menyampaikannya dengan meyakinkan audiens kita. Karena teks pidato ini memiliki tujuan atau sifat. Antara lain ada 4. Meyakinkan audiens, mengajak audiens, menghibur audiens, atau memberikan informasi. Nah, ini yang paling penting dari mempelajari teks pidato, yaitu struktur teks pidato. Ada 3, apa saja? Pembukaan, isi, penutup. 3 hal ini tidak boleh teman-teman lupakan ketika membuat atau menyampaikan teks pidato. Yang pertama, pembukaan.
ada salam, ucapan penghormatan. Teman-teman harus lihat siapa atau audiensnya itu siapa. Jadi teman-teman tepat untuk mengucapkan ucapan penghormatan. Ucapan syukur itu paling penting. Lalu juga di pembukaan ada bagian mengantar ke topik utama. Artinya Kak, teman-teman sudah memberi celah atau memberi jalan ke audiens untuk memahami topik apa yang ingin teman-teman sampaikan. Selanjutnya yang kedua ada isi. Nah, isi yang seperti Ibu sampaikan tadi, isi pidato itu berupa gagasan, informasi, atau pengetahuan yang benar-benar penting yang menjadi kunci utama dalam pembahasan. Harus benar-benar jelas dan tidak boleh rancu. Artinya tidak boleh tema atau topiknya itu bercampuran. Boleh campur asal memiliki korelasi atau hubungan. Paham teman-teman? Yang terakhir, penutup. Bagian penutup itu merupakan bagian penting juga. Ketika bagian ini tidak bisa dihilangkan salah satunya. Bagian penutup berisi kesimpulan apa sih yang tadi sudah disampaikan oleh teman-teman ketika berpidato. Setelah itu juga jangan lupa untuk meminta maaf, baik dari perkataan ataupun sikap barangkali kurang menyenangkan. Dan jangan lupa mengucapkan terima kasih. Selain itu juga mengucapkan salam penutup. Nah, sebelum pada tahap materi yang paling penting atau langkah-langkah membuat teks, kita singgah di metode menyampaikan pidato. Teman-teman, ketika menyampaikan pidato bisa melalui 4 cara. Yang pertama, impromptu. Ada yang tahu impromptu? Impromptu itu menyampaikan pidato secara langsung atau spontan. Nah, jadi ini tanpa persiapan atau tanpa teks. Yang kedua ada memory text atau menghafalkan naskah pidato. Itu seperti namanya, memori, mengingat ya. Nah, yang ketiga itu ada naskah. Seperti namanya juga, itu artinya membacakan pidato sesuai teks pidatonya, sesuai naskah yang ada. Yang keempat, extemporan, membaca sama dengan naskah, namun teman-teman memiliki catatan kecil atau misal sebagai pengingat baik dari temanya, isinya atau apanya. Paham teman-teman? Nah, yang terakhir itu tentang langkah membuat pidato. Yang pertama, pilih topik yang sesuai. Nah, tadi tidak boleh topik yang bercampur-campur. Boleh asal ada hubungannya. Misal, ya betul. Misal ada pendidikan dengan lingkungan atau apapun, yang penting ada hubungannya. Tidak, misal pendidikan dan kecintaannya itu tidak boleh ya teman-teman ya, karena tidak nyambung, nanti tidak jadi pidato yang memiliki informasi yang penting. Nah, yang kedua, membuat berdasarkan struktur teks pidato. 3 tadi tidak boleh dilupakan ya. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang menarik dan jelas. Orang yang berpidato itu harus mengucapkan intonasi dengan baik. Tidak boleh terlalu cepat, jangan kebanyakan karena nanti audiens juga akan bingung. Nah, yang keempat, melibatkan audiens. Dalam membuat teks, teman-teman juga harus merancang, oh ada nih sesi di mana saya harus menanyakan ke audiens. Ada nih sesi di mana saya mengajak audiens agar apa? Agar audiens tidak mengantuk, tidak bosan dengan pidato teman-teman. Dan yang terakhir, evaluasi atau mencek ulang. Nah, ada yang ingin ditanyakan? Nah, teman-teman bisa buka grup sekarang, kita bermain Edu Tepi. Silakan. Sudah? Belum. Oke, udah ya. Jadi nilai tertinggi dari 3 orang akan mendapatkan reward sedikit dari ibu. Nah, refleksi ya teman-teman. Materi kali ini adalah pidato itu adalah komunikasi secara lisan. Kita menyampaikan informasi yang sangat penting, yang terstruktur. Artinya harus tadi memiliki 3 komponen. Tugas untuk minggu depan teman-teman atau ketua kelas bisa membagi berpasangan ya. Tugasnya ibu harap teman-teman bisa membuat teks pidato, kolaborasi bersama teman. Nanti
akan dipresentasikan. Paham teman-teman? Paham.